Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan banyak kenikmatan, terutama kenikmatan iman kepada kita semua. Salawat beserta salam mari kita curahkan kepada Nabi kita semua, Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau menyiarkan agama yang hak, yakni agama Islam, agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk ke dalam umatnya yang diberikan syafaat di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sobat Basker yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hammalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Hatta idza ballagha ashuddahu wa ballagha arba'ina sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Shadaqallahul azim. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan, sehingga apabila dia anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh aku bertobat kepada Engkau dan sungguh aku termasuk orang muslim. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, bila seseorang sudah mencapai usia 40 tahun lalu kebaikannya tidak mengatasi kejelekannya, setan mencium di antara kedua matanya dan berkata, inilah manusia yang tidak beruntung. Dalam riwayat lain, Nabi bersabda, barang siapa umurnya sudah melebihi 40 tahun, sedangkan kebaikannya tidak lebih banyak dari kejelekannya, hendaklah ia mempersiapkan keberangkatannya ke neraka. Oleh karenanya, pasti ada hikmah di dalam kandungan ayat yang menyebutkan umur 40 tahun secara spesifik semacam ini. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan, Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa siapa yang telah mencapai usia 40 tahun, maka benar-benar telah tiba masanya bagi dirinya untuk mengetahui kadar nikmat-nikmat Allah kepada dirinya dan kepada kedua orang tuanya dan mensyukurinya. Imam Malik berkata, aku mendapati para ahli ilmu di negeri kita, mereka mencari dunia dan berinteraksi dengan orang banyak, hingga salah satu dari mereka mencapai usia 40 tahun. Saat mereka berusia 40 tahun, mereka menjauhi orang banyak. Tafsir Al-Qurtubi 276. Sedangkan Imam Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya, sehingga apabila dia anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, manusia telah menjadi kuat,
muda dan dewasa saat dia mencapai umur 40 tahun, akalnya telah mencapai puncaknya, pemahaman dan sifat santunnya telah sempurna. Ada yang mengatakan bahwa ketika seorang telah mencapai 40 tahun, biasanya apa yang telah ada padanya tidak berubah. Al-Qasim bin Abdurrahman berkata kepada Mas'ruq, "Kapan seseorang dihukum karena dosa-dosanya?" Dia menjawab, "Ketika mencapai 40 tahun, karena itu waspadalah." Sobat Basker yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi orang yang sudah mencapai umur 40 tahun, ada sejumlah perkara yang selayaknya dilakukan untuk kemaslahatan dirinya. Yang pertama, melakukan evaluasi menyeluruh, muhasabah. Evaluasi menyeluruh itu bisa dilaksanakan dengan cara menjawab 3 pertanyaan. Apa yang sudah kupersembahkan dalam perjalanan hidup selama ini? Apa yang akan kukeluarkan pada hari ini, dan kemudian apa yang akan kukeluarkan di hari-hari mendatang? Bila ini dilakukan secara jujur, teliti, dan sungguh-sungguh, maka akan bisa menjadi alat evaluasi yang menyeluruh, dan hasil evaluasi itu akan memberikan maslahat yang banyak bagi dirinya, memperbaiki kehidupan di sisi umurnya. Yang kedua, menjadi muslim bermanfaat. Seorang muslim di umur 40 tahun perlu berpikir secara serius untuk meninggalkan jejak kuat yang bermanfaat bagi orang lain sebelum berpisah dengan dunia ini. Sebab sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat. Yang ketiga, wariskanlah ilmu, keahlian, dan pengalaman kepada generasi sesudahnya. Untuk mempercepat pengkaderan generasi muda Islam, maka perlu regenerasi dalam mewariskan ilmu, keahlian, dan pengalaman kepada generasi sesudahnya. Dengan begitu, kebangkitan umat Islam akan segera terwujud tanpa perlu mengulangi kesalahan yang sudah dilalui oleh para pendahulunya. Mereka segera menemukan cara terbaik untuk mengangkat ijazah Islam wal muslimin. Yang keempat, melakukan pembaruan tajdid di berbagai aspek kehidupan. Aspek-aspek kehidupan yang perlu diperbaharui dalam artian dilakukan berbagai perbaikan adalah pembaruan iman. Di antaranya dengan melakukan qiyamul lail, bangun setengah jam sebelum subuh, syam sunnah, dan taubat. Pembaruan akhlaknya dilakukan dengan cara memperbaiki perilaku yang tidak baik dan berusaha keras untuk mengubahnya. Pembaruan dakwah. Bagi yang belum pernah terlibat dalam dunia dakwah, maka perlu mencoba untuk mulai terjun di dalamnya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Berdakwah bukan hanya berceramah. Banyak media dan cara bisa dilakukan bahkan oleh orang yang tidak memiliki kemampuan ilmu agama yang mumpuni, yaitu dengan menjadi donatur bagi yang punya dana, atau mencarikan dana untuk dakwah dan da'i, atau menjadi panitia penyelenggara dalam kerangka dakwah Islam. Pembaruan intelektualitas dalam hal ini adalah upaya-upaya untuk meningkatkan wawasan seseorang. Di antara yang bisa dilakukan adalah dengan menghafal Al-Quran. Pembaruan kesehatan. Hal ini bisa dilakukan dengan cara senantiasa melakukan olahraga yang sesuai untuk usia 40 tahun ke atas untuk menjaga kebugaran tubuh dan menjaga stamina. Selain itu juga dengan menjaga gaya hidup sehat dan pola makan yang sehat. Semua itu akan membantu seorang untuk tetap dalam keadaan sehat, kuat, dan bugar, jauh dari penyakit berbahaya, dan membantu memudahkan pelaksanaan berbagai ibadah dengan ringan dan nyaman. Semoga Allah mengaruniakan kepada kita semuanya kemudahan dan kemampuan untuk melakukannya. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf, yang salahnya dari kebodohan saya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Al-Fakir wallahul muwafiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.